Kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri. Pengantin bidadari. Kisah cinta seorang syuhada. Pada masa Rasulullah di Madinah, tinggallah seorang pemuda bernama Zulaibid. Dikenal sebagai pemuda yang baik di kalangan para sahabat. Ia juga rajin dan taat dalam ibadahnya. Dari sudut ekonomi dan finansial, ia pun tergolong berkecukupan. Sebagai seorang yang telah dianggap mampu, ia hendak melaksanakan sunnah Rasul, yaitu menikah. Tapi beberapa kali ia meminang gadis di kota itu. Selalu gagal, ditolak oleh pihak orang tua ataupun sang gadis dengan berbagai alasan. Akhirnya, pada suatu pagi, ia menumpahkan kegalauan tersebut kepada sahabat yang dekat dengan Rasul. Beliau pun memberikan saran. Coba engkau temui langsung baginda Nabi. Semoga saja engkau mendapatkan jalan keluar terbaik bagimu. Zulaibid kemudian mengutarakan isi hatinya kepada baginda Nabi. Sambil tersenyum, beliau pun berkata, "Maukah engkau saya nikahkan dengan putri si Fulan? Seandainya itu adalah saran darimu, saya terima. Ya Rasulullah, putri si Fulan itu terkenal akan kecantikan dan kesolehannya. Dan hingga kini, ayahnya selalu menolak lamaran dari siapapun. Katakanlah aku yang mengutusmu," sahut baginda. "Baik ya Rasulullah." Dan Zulaibid pun segera bergegas bersiap pergi ke rumah si Fulan. Sesampainya di rumah si Fulan, Zulaibid disambut sendiri oleh beliau. Ia pun bertanya, "Ada keperluan apakah hingga engkau datang ke rumah saya?" "Rasulullah yang mengutus saya ke sini. Saya hendak meminang putrimu si A," jawab Zulaibid dengan sedikit gugup. "Wahai anak muda, tunggulah sebentar. Akan saya tanyakan dulu kepada putriku." Fulan kemudian menemui putrinya dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai putriku?" Putrinya menjawab, "Ayah, jika memang ia datang karena diutus oleh baginda Nabi, maka terimalah lamarannya, dan aku akan sangat ikhlas menjadi istrinya." Akhirnya, pagi itu juga pernikahan diselenggarakan dengan sederhana. Zulaibid kemudian memboyong istrinya ke rumahnya. Sambil memandangi wajah istrinya, ia berkata, "Duhai Anda yang di wajahnya terlukiskan kecantikan bidadari. Apakah ini yang engkau idamkan selama ini? Bahagiakah engkau dengan memilihku menjadi suamimu?" Istrinya menjawab, "Engkau adalah laki-laki pilihan Rasul yang datang meminangku. Tentu Allah telah menakdirkan yang terbaik darimu untukku. Maka tidak ada kebahagiaan selain menanti tibanya malam yang dinantikan oleh para pengantin." Zulaibid tersenyum. Dipandanginya wajah indah itu ketika kemudian terdengar pintu rumah diketuk. Segera ia bangkit dan membuka pintu.
seorang laki-laki mengabarkan bahwa ada panggilan untuk berkumpul di masjid. Panggilan berjihad dalam perang. Zulaibit masuk kembali ke rumah menemui istrinya. "Duhai istriku, yang senyumannya menancap hingga ke relung batinku. Demikian besar tumbuhnya cintaku kepadamu. Namun panggilan Allah untuk berjihad melebihi semua kecintaanku itu. Aku mohon keridhoanmu sebelum keberangkatanku ke medan perang. Kiranya Allah mengetahui semua arah jalan hidup kita." Istrinya menyaut, "Pergilah suamiku. Betapa besar pula bertumbuhnya kecintaanku kepadamu. Namun hak yang maha adil lebih besar kepemilikannya terhadapmu. Doa dan ridho serta keikhlasanku menyertaimu." Zulaibit lalu bersiap dan bergabung bersama tentara muslim menuju ke medan perang. Gagah berani, ia mengayunkan pedangnya, berkelebat, berdesing hingga beberapa orang musuh pun tewas di tangannya. Ia bertarung, terus maju sambil senantiasa mengumandangkan kalimat tauhid. Ketika sebuah anak panah dari arah depan tidak sempat dihindarinya, menancap tepat di dadanya. Zulaibit terjatuh, berusaha menghindari anak panah lainnya yang berseliweran di udara. Ia merasa dadanya mulai sesak, nafasnya tidak beraturan. Pedangnya pun mulai terlepas dari tangannya. Sambil bersandar di antara tumpukan korban, ia merasakan panggilan Allah sudah begitu dekat. Terbayang wajah kedua orang tuanya yang begitu dikasihinya. Teringat akan masa kecilnya bersama saudara-saudaranya, berlarian bersama dengan teman-teman sepermainannya. Kemudian berganti bayangan wajah Rasulullah yang begitu dihormati, dijunjung dan dikaguminya. Hingga akhirnya bayangan rupawan istrinya yang baru dinikahinya pagi tadi, senyum yang begitu manis menyertainya tatkala ia berpamitan. Wajah cantik itu demikian sejuk memandangnya sambil mendoakan perjalanannya. Detik demi detik, syahadat pun terucapkan dari bibir Zulaibit. Perlahan-lahan matanya mulai memejam. Senyum menghiasinya. Zulaibit pergi menghadap Ilahi, gugur sebagai syuhada, meninggalkan istri yang dia cintai. Rasulullah dan para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur dalam perang. Di antara para mujahid tersebut terdapatlah tubuh Zulaibit yang tengah bersandar di tumpukan mayat musuh lainnya. Akhirnya dikuburkanlah jenazah Zulaibit di suatu tempat berdampingan dengan para syuhada lain, tanpa dimandikan dan tanpa dikafankan. Tanah terakhir ditutupkan ke atas makam Zulaibit. Rasulullah terpekur di samping pusara tersebut. Para sahabat terdiam membisu. Sejenak kemudian terdengar suara Rasulullah seperti menahan isak tangis. Air mata berlinang dari pelupuk mata beliau. Lalu beberapa waktu kemudian, beliau seolah-olah menengadahkan ke atas tangannya,
melihat sesuatu sambil tersenyum. Wajah beliau berubah menjadi cerah. Belum hilang keheranan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menolehkan pandangannya ke samping, seraya menutupkan tangan menghalangi arah pandangan mata beliau. Akhirnya keadaan kembali seperti semula. Para sahabat lalu bertanya-tanya, ada apa dengan beliau? Wahai Rasulullah, mengapa di pusara Zulebit engkau menangis? Rasul pun menjawab, aku menangis karena mengingat Zulebit. Oh, Zulebit, pagi tadi engkau datang kepadaku minta restu untuk menikah, dan engkau pun menikah hari ini juga. Ini hari bahagia untuknya. Seharusnya saat ini engkau sedang menantikan malam zafaf, malam yang ditunggu-tunggu oleh para pengantin. Lalu mengapa engkau kemudian menengadah dan tersenyum ya Rasulullah? Tanya sahabat lagi. Aku menengadah karena kulihat beberapa bidadari turun dari langit dan udara menjadi wangi semerbak. Dan aku tersenyum karena mereka datang hendak menjemput Zulebit. Jawab Rasulullah. Dan lalu, mengapa kemudian engkau palingkan pandangannya dan menoleh ke samping? Tanya mereka lagi. Aku mengalihkan pandangan, menghindar, karena sebelumnya kulihat saking banyaknya bidadari yang menjemput Zulebit. Beberapa di antaranya berebut memegangi tangan dan kaki Zulebit. Hingga dari salah satu gaun dari bidadari itu ada yang sedikit tersingkap betisnya. Di rumah, istri Zulebit menanti sang suami yang tidak kunjung kembali. Ketika terdengar kabar suaminya telah menghadap sang Ilahi Robbi, pencipta segala mahakarya, malam pun menjelang. Terlelap ia sejenak berada dalam keadaan setengah mimpi dan nyata. Lama-lama ia seperti melihat Zulebit datang dari kejauhan. Tersenyum, namun wajahnya menyiratkan kesedihan pula. Terdengar Zulebit berkata, wahai istriku, aku baik-baik saja. Aku menunggumu di sini. Engkaulah bidadari sejatiku. Semua bidadari di sini, apabila aku menyebut namamu, akan mengumamkan cemburu pada mereka. Dan kan kubiarkan engkau yang paling cantik di hatiku. Istri Zulebit terdiam, matanya basah. Ada sesuatu yang menggenang di sana. Seperti tidak lepas ia mengingat acara pernikahan tadi pagi. Dan bayangan suaminya pun yang baru saja hadir tidak pernah hilang dari pandangannya. Ia menggerakkan bibirnya. Suamiku, aku mencintaimu. Dan dengan semua ketentuan Allah ini bagi kita, aku ridho, aku ikhlas dengan kepergian. Dan akan kemanakah kumbang terbang? Pada siapa rindu mendendam? Kekasih yang terkasih, pecinta dan yang dicinta, semua berurai karena air mata, sedih,
ataukah bahagia? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah inspiratif bersama Hanif Al-Qadri hari ini. Tunggu kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa.